Jadi orang yang paling beriman, orang yang paling berakhlak, kata Nabi SAW. Kenapa? Akhlak itu terkait dengan keimanan, iman itu terkait dengan keilmuan. Nah, jadi yang harus kita benahi sekarang, bagaimana caranya anak-anak kita, masyarakat Indonesia ini tersentuh dengan salah satu daripada lembaga pendidikan 4. Saya sebut 4M. Yang pertama, mondok, itu konsep yang paling bagus. Kenapa? Karena pondok pesantren itu konsep pendidikannya digunakan oleh orang-orang Eropa dan Amerika sekarang ini, yang kemudian digodoknya dan menjadi boarding school. Yang pelajaran sampai sore itu kan menggunakan diadopsi daripada pondok pesantren. Kenapa orang masuk pondok, ya coba buktikan, masukkan pondok, anak kita 3 bulan berubah, 3 bulan saya berubah, karena di situ bukan cuma teori yang diajarkan, tapi praktek juga diatur, ada pengaturannya, aturannya pondok itu gini, ngelihat ada gurunya, diteladani, sehingga tambah yakin dia kalau begini bakal jadi seperti dia. 3 unsur pendidikan yang paling utama itu ada di dalam pondok pesantren, itu yang diadopsi oleh mereka yang ahli dalam bidang pendidikan itu, pakar pendidikan di Eropa maupun di Amerika, akhirnya jadikan boarding school itu. Kalau bisa mondok, jangan punya pikiran, wah nanti ini mau jadi apanya. Bukan urusan kita mau jadi apa, urusan inti itu kamu sekarang dan kamu besok, itu urusan inti. Mohon maaf, banyak di antara kita yang terlena, disangkanya kita berbuat itu untuk anak-anak kita. Enggak, sama sekali. Kita berbuat untuk kita sendiri. Allah ngasih harta benda itu yang banyak untuk kamu sendiri. Dan mohon maaf, ketika kita meninggal dunia, jangan kamu merasa bahwasanya ini adalah saya sudah wariskan banyak loh untuk inti. Nggak ada warisan. Warisan itu adalah dari Allah kepada ahli waris. Sehingga apa? Dikatakan kalau seumpama warisan itu milik orang tua yang meninggalkan anak-anaknya, sehingga orang tualah yang memiliki harta itu, kenapa tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3? Kenapa? Itu titipan. Allah titipkan, meninggal ya sudah, kamu bukan punya inti lagi, untuk punya ahli waris. Makanya Nabi SAW bersabda, ya gulub nu Adam, mali wa ma maluk. Berkata Bani Adam, ini loh hartaku, ini sertifikatnya, ini rumahku sertifikatnya, ini tokoku sertifikatnya. Yang mana hartamu, kata Nabi Muhammad? Illa ma'akalta fa'afnai, kecuali yang kau makan itu sampai habis. Au labista fa'ablait, atau yang kamu pakai itu sampai usang. Au tasaddaqta fa'abgait, atau yang kamu sedekahkan dan itu kekal selamanya di sisi Allah. Selain daripada 3 hal itu, kata Nabi, fadzahibun au tarikuhu linnas, akan sirna begitu saja, dicuri orang, ditipu orang, dulu kaya sekarang bangkrut, ditipu orang dan sebagainya, atau kena bencana hanya habis, kena corona kemarin hanya gulung tikar. Itu yang terjadi. Kalau enggak itu yang terjadi, yang kedua terjadi apa itu? Au tarikuhu linnas, ditinggalkan untuk orang. Coba lihat, dikatakan Nabi, ditinggalkan untuk orang, bukan untuk ahli waris. Enggak disebut ahli waris oleh Nabi. Ditinggalkan untuk kerabat, enggak. Ditinggalkan untuk anak istri, enggak disebutkan begitu, tapi disebutkan orang. Makanya saya berpesan, bapak-bapak semuanya, jangan meninggal dulu kalau enggak punya uang banyak. Kenapa? Sekarang lagi tren di antara anak muda, begitu ayahnya meninggal tanpa meninggalkan harta waris, apalagi meninggalkan hutang, habis dicaci. Dasar orang tua nggak bisa menguntungkan anaknya. Nggak percaya, mati aja. Nah, ini terjadi sekarang. Jangan salahkan mereka. Sekali lagi, jangan salahkan mereka, karena kita tidak mendidiknya dengan ilmunya Nabi Muhammad. Ini yang terjadi. Oleh karenanya, ayo sama-sama. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, mondokkan anak. Nggak bisa mondok, saya nggak bisa beb, saya nggak mampu, saya nggak bisa pisah sama anak. Yaudah, ambil alternatif yang kedua. M yang kedua, madrasah diniyah, madin. Di mana-mana ada kan? Ada di mana-mana. Silahkan pagi masukkan pendidikan formal, siang masukkan madin. Yang kedua nggak bisa, ya sudah yang ketiga. Apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Nggak bisa juga yang ketiga, datang ke Nur Syamsiah. Berapa banyak di Surabaya pengajian? Beb. Setiap hari ada? Setiap hari ada, sore ada, kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada. Jangan salahkan. Nanti begitu kamu, kenapa gak ajari anakmu? Kenapa kamu gini-gini dan sebagainya? Ya Rob, kalau seumpama ada yang mengajari, saya akan datang. Gak ada yang ngajari, jangan bilang begitu. Nanti bakal dikatakan setiap hari ada pengajian, kenapa nggak datang? Di Nur Syamsiah setiap ahad kedua ada Al-Fakir, ahad ketiga ada Ustaz Taufik, ahad keempat Ustaz Muhammad Rahim. Coba mau bilang apa? Beliau sudah sampaikan, jangan salahkan, sudah gratis lagi. Nah, ini kan salah satu
hujjah kepada Allah Ta'ala nanti, untuk Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Padahal banyak di antara kita yang nggak paham. Siap-siap ya, Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, bercerita panjang, nanti di akhirat banyak orang yang kecewa kepada keluarganya, orang yang begitu dipikirkan masa depannya, investasi masa depan, sampai mau dinikmati itu, mau dijual untuk beli mobil yang enak buat dia kendarai dan sebagainya, buat dia umrah dan sebagainya, karena kepikiran nanti buat masa depannya diinvestasikan, akhirnya nggak jadi. Begitu dia meninggal, ternyata nanti siap-siap ya, pertama kali akan menjerumuskan kita ke dalam kesulitan di akhirat adalah anak dan istri kita. Rasulullah bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa waladuh. Pertama kali orang yang akan bersulit, yang akan mempermasalahkan, yang akan menjadikan dia itu terposok ke dalam gubangan neraka, itu adalah istri dan anak-anaknya. Nggak cukup sebegitu, Nabi SAW menjelaskan lagi secara detail. Kata Nabi SAW, ada satu orang yang ditimbang karena dia itu ahli masjid, karena dia itu ahli majelis, kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya, sama seperti antum ini ahli majelis. Tapi tunggu dulu, takutnya sampai seperti kata Nabi SAW ini ceritanya. Ternyata pas sudah diputuskan, mau diputuskan nih sama Allah Ta'ala, diputuskan untuk dia termasuk ahli surga, ternyata ada yang menuntut. Isi tuntutannya disampaikan oleh Nabi, disebutkan hadis ini dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ya Rabbana khudh haqqana minhum fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Ya Allah, aku meminta keadilanmu sekarang. Aku sekarang berada di neraka gara-gara orang itu yang kamu sekarang akan putuskan masuk surga itu. Kenapa demikian? Kata Allah Ta'ala, dulu waktu aku di dunia, aku tidak pernah diajarkan sesuatu yang wajib aku ketahui. Makanya saya katakan tadi, hai orang tua, kalau antum mampu untuk mengajar anak antum, fadol ajarkan. Dan saya sendiri tidak mampu untuk mengajar anak saya. Karena apa? Anak saya itu manja, ngelihat abahnya itu walaupun kayak begini-begini, jadi malas kok sama abahnya, aku malas. Taruh pesantren. Ada alternatif kedua, taruh pesantren. Kalau kamu mampu, ajari sendiri. Kalau nggak mampu, masuk ke pesantren. Nggak mau pesantren, madrasah diniyah. Nggak madrasah diniyah, mengaji, majelis taklim, banyak. Kalau itu nggak dilakukan, siap-siap. Yang kedua, sebabnya kenapa dituntut oleh mereka, wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Dulu waktu di dunia ini ya Rabb, orang tuaku nih ngasih makan aku makanan yang haram, sementara aku tidak tahu. Kenapa dikatakan sementara aku tidak tahu? Padahal kalau semua saya minum ini, ternyata ini air yang gosok semua, haram, saya minum, dosa nggak? Nggak tahu saya kan. Yang dosa yang nyiapin, itu yang dosa. Saya nggak tahu minum. Kalau saya tahu baru dosa. Saya nggak tahu. Nah, begitu pula kalau semua ini khamar, ternyata bukan air yang disiapkan, tapi khamar. Alhamdulillah saya nggak pernah minum khamar, dan semoga terus sampai kita meninggal dunia seperti itu. Ternyata ini khamar, saya minum, saya nggak tahu, dosa apa tidak? Pengaruhnya kepada saya ada nggak? Saya nggak pernah minum, saya minum 1 tenggak, mabuk nggak? 1 tenggak nggak mabuk? Anda berdasarkan Anda belum ada pengalaman soalnya. Kalau 1 tenggak ini kira-kira mabuk nggak gitu loh? Kalau minuman, saya nggak pernah minum. 1 tenggak saja, mabuk nggak kira-kira? Yang punya pengalaman yang jawab. Misalnya 1 tenggak, mabuk ya? Mabuk misalnya. Saya dengan dosa, saya menenggak minuman keras. Masalahnya konsekuensi dan juga imbasnya saya minum itu ada, saya jadi mabuk. Imbasnya itu makan yang haram itu ada pada diri anak-anak kita. Kata Nabi SAW, man akalal halala atau ajawarihuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam, wa man akalal harama asot jawarihuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Yang makannya haram, maka mau tidak mau anggota badan yang makan haram tadi itu akan digunakan untuk kemaksiatan. Mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, itu akan terlaksana. Dan barang siapa yang makannya halal, mau tidak mau, sengaja tidak sengaja, maka akan digunakan anggota badannya untuk melaksanakan ketaatan. Itulah maksudnya kenapa wa nahnu la na'lamu. Dia memberikan makanan yang haram sementara aku tidak tahu. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, akhirnya kesimpulannya bahwasanya kita sangat perlu kepada ilmu. Dan ilmu itu jangan cuma sekedar sebagai pengetahuan, tapi ilmu itu kita terapkan. Begitu kita keluar dari sini harus berbeda. Harus kita lebih tinggikan, tingkatkan nilai keimanan ketakwaan kita dengan kita takut mengganggu orang lain,
takut sampai mengambil haknya orang lain, apalagi sampai kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita tingkatkan dalam keimanan ini sehingga kita terus berada di dalam maqamul irtiqa sampai kita akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ala man afsal salih. Al-Fatihah.